Perkenalkan, nama saya Dwi Suci Ramadhani dengan NIM D1041201008. Perkenalkan, nama saya Stanley Baldwin dengan NIM D1041201029. Perkenalkan, nama saya Mili dengan NIM D1041201034. Perkenalkan, nama saya Jonathan Darius. NIM saya D1041201046. Halo, perkenalkan, nama saya Angelina Elfrida Ibowo dengan NIM D1041201058. Halo, perkenalkan, nama saya Arda Arafon dengan NIM D1041201030. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai klasifikasi persamaan diferensial. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai order. Kemudian persamaan diferensial dapat diklasifikasikan dalam 6 jenis, yaitu berdasarkan tipe, berdasarkan ordo, berdasarkan derajat, berdasarkan nilai variabel bebas, linearitas, dan homogenitas. Yang pertama, berdasarkan tipe, itu ada PDB dan PDP. Apa itu PDP dan PDB? Di sini ada persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial di mana fungsi yang tidak diketahui atau variabel perikatnya adalah fungsi dari variabel bebas tunggal. Dengan contoh x kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. Dengan variabel bebas adalah x dan variabel tak bebasnya adalah y. Kemudian ada juga diferensial dari y sama dengan e pangkat x ditambah sin x dengan variabel bebas adalah x dan variabel tak bebas adalah y. Kemudian d kuadrat q per dt kuadrat dikurang 3 dq per dt ditambah 10q sama dengan 4. Di mana variabel bebasnya adalah t dan variabel tak bebasnya adalah q. Kemudian ada persamaan diferensial parsial atau PDP. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang di dalamnya terdapat suku-suku diferensial parsial, yang dalam matematika diartikan sebagai suatu hubungan yang mengaitkan suatu fungsi yang tidak diketahui yang merupakan fungsi dari berbagai variabel bebas dengan turunan-turunannya melalui variabel-variabel yang dimaksud. Contohnya adalah e kuadrat v per e x kuadrat ditambah e kuadrat v per e y kuadrat sama dengan 0. Dengan variabel bebas adalah x dan y, kemudian variabel tak bebasnya adalah v. Kedua, klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan order. Pada klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan order, suatu persamaan diferensialnya bergantung pada kandungan fungsi turunan di dalam persamaan diferensial tersebut, di mana order persamaan diferensialnya ditentukan dari turunan tertinggi dari persamaan tersebut. Contoh dari persamaan diferensial berdasarkan order. Order 1. X dikali dy per dx dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan diferensial berdasarkan order, kita dapat menuliskan ulang persamaan tersebut menjadi x kali turunan y dikurangi y kuadrat sama dengan 0. Contoh kedua, order 2. X dikali y dikali d kuadrat y per dx kuadrat dikurangi y kuadrat sin x sama dengan 0. Dapat kita tulis ulang menjadi xy turunan y dikurangi y kuadrat sin x sama dengan 0. Order 3. D kubik kali y per dx kubik dikurangi y kali d y per d x ditambah e pangkat 4x sama dengan 0. Dapat ditulis ulang menjadi turunan lanjutan y dikurangi y kali turunan y ditambah e pangkat 4x sama dengan 0. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan derajat, yang dimana pangkat dari suku yang memuat aturan tertinggi dalam persamaan diferensial tersebut. Pada definisi ini maka dapat dijelaskan bahwa klasifikasi derajat ada hubungannya dengan klasifikasi berdasarkan ordo. Maka, untuk menentukan derajat dari suatu persamaan diferensial,
perlulah menentukan order tertinggi dari suatu permasalahan diferensial tersebut. Di sini saya memberikan contoh dari derajat 1 hingga derajat 3. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, sesuai dengan klasifikasi sebelumnya, kita menentukan dulu order yang terdapat pada persamaan tersebut. Yang dimana di sini diferensialnya yaitu dy per dx dengan order tertinggi 1. Maka pada diferensial inilah kita mencari derajatnya. Karena di sini tidak terdapat pangkat, maka derajatnya yaitu derajat 1. Untuk contoh persamaan diferensial pada derajat 2, di sini diketahui ada persamaan diferensial yang dimana hanya satu di antara persamaan tersebut. Tapi karena diferensial order tertingginya hanya 1, namun dipangkatkan 2, maka derajatnya bernilai 2. Pada derajat 3 di sini diketahui ada y turunan-turunan pangkat 3 dan y turunan pangkat 4. Di sini kita melihat ada 2 turunan. Tapi maka diferensial tertinggi pada persamaan yang ini adalah persamaan yang dimana y-nya memiliki diferensial 2. Maka nilai order tertingginya yaitu 2. Maka kita menentukan derajat pada diferensial tersebut. Pangkat berapakah ya? Hasilnya yaitu pangkat 3, maka disebutlah derajat 3. Yang keempat yaitu berdasarkan nilai variabel bebas. Berdasarkan nilai variabel bebas terbagi atas 2 yaitu syarat awal atau IC dan syarat batas atau BC. Yang pertama yaitu syarat awal atau IC. Pada persamaan diferensial, untuk satu nilai variabel bebas yang mempunyai satu atau lebih nilai syarat disebut syarat awal atau initial condition. Persamaan diferensial dengan syarat awal dikatakan sebagai suatu masalah nilai awal atau initial value problem. Contohnya yaitu 4 turunan kedua y ditambah 23 turunan pertama y sama dengan e pangkat x. Dengan kondisi y2 sama dengan 1 dan y2 sama dengan 5. Contoh di atas merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai awal karena dua syarat pada x yang sama yaitu x sama dengan 2. Yang kedua yaitu syarat batas atau BC. Pada persamaan diferensial, jika syarat yang diberikan lebih dari satu nilai variabel bebas disebut syarat batas dan merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas atau boundary value problem. Contohnya yaitu 4 turunan kedua y ditambah 23 turunan pertama y sama dengan e pangkat x dengan kondisi y1 sama dengan 1 dan y2 sama dengan 5. Contoh di atas merupakan persamaan diferensial dengan masalah nilai batas karena dua syarat pada x yang berbeda yaitu x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi persamaan diferensial berdasarkan linearitas. Terdapat 2 yaitu linier dan non-linier. Berdasarkan kelinearitasnya, sistem persamaan diferensial dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sistem persamaan diferensial linier dan sistem persamaan diferensial non-linier. Sebuah persamaan diferensial dapat dikatakan linier apabila variabel-variabel tak bebas dan semua turunan dari persamaan diferensial tersebut muncul dalam bentuk linier sebagai berikut. Terdapat 3 syarat. Yang pertama, variabel-variabel tak bebas dan semua turunannya muncul dalam derajat 1, harus derajat 1. Yang kedua, tidak terdapat fungsi transenden. Fungsi transenden ini contohnya adalah seperti fungsi inverse, fungsi logaritma, fungsi eksponen, dan fungsi trigonometri dari variabel-variabel tak bebas dan atau turunannya. Yang ketiga, tidak terdapat perkalian antara variabel-variabel tak bebas dan atau turunannya. Sebuah persamaan diferensial dikatakan sebagai nonlinier apabila minimal satu di antara dari ketiga pernyataan di atas ini tidak terpenuhi. Kita masuk pada diferensial yang linier. Suatu persamaan diferensial disebut linier jika tidak terdapat perkalian antar variabel-variabel tak bebas dan derivatif-derivatifnya, atau juga dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut ini. Nah, A0 X Y pangkat N ditambah A1 X Y pangkat N kurang 1 sampai A N kurang 1 X Y aksen
ditambah ANXY sama dengan fx. Dengan A0, A1 sampai dengan AN dan F merupakan fungsi-fungsi dari X saja. A0, X ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A0, A1, AN kurang 1, dan AN yaitu merupakan konstanta dari fungsi X. Sedangkan Y pangkat N, Y pangkat N kurang 1, Y aksen, dan Y itu merupakan turunan Y dengan pangkat tertinggi atau derajat sama dengan 1. Kemudian jika fx sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial homogen. Selain itu, jika fx tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial tidak homogen. Jika koefisien A0x, A1x sampai dengan ANx konstan, maka disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien konstan. Jika tidak, maka persamaan tersebut disebut persamaan diferensial linier dengan koefisien variabel. Persamaan tersebut, persamaan yang ini, merupakan kasus khusus dari bentuk umum persamaan diferensial yang disebut dengan persamaan diferensial linier orde N. Persamaan diferensial linier mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, variabel dependen Y dan semua turunannya berpangkat 1. Yang kedua, masing-masing koefisien bergantung pada hanya satu variabel X saja. Sedangkan untuk persamaan diferensial yang non-linier, yaitu persamaan diferensial yang tidak dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut ini yang telah saya jelaskan, itu disebut dengan persamaan diferensial non-linier. Selain itu, persamaan diferensial dan non-linier dalam beberapa variabel tak bebas dikatakan non-linier dalam variabel tersebut. Persamaan diferensial dan non-linier dalam himpunan semua variabel tak bebas secara sederhana dikatakan sebagai non-linier. Persamaan diferensial yang tidak memenuhi kedua persyaratan karakteristik yang telah saya sebutkan sebelumnya itu dinyatakan sebagai persamaan diferensial non-linier. Nah, setelah memahami penjelasan tadi, sekarang kita masuk pada contoh persamaan diferensial linier. Di sini telah terdapat suatu persamaan yaitu X D2 D pangkat 2 Y per DX pangkat 2 ditambah 3 DY per DX dikurang 2XY sama dengan sin X. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis satu persatu dari suku persamaan ini. X ini merupakan fungsi X, kemudian D pangkat 2Y per DX pangkat 2 itu merupakan turunan kedua dari Y dengan derajat 1. Ini memenuhi syarat dari linier karena derajat 1. Selanjutnya adalah 3. 3 ini merupakan konstanta. DY per DX itu merupakan turunan pertama dari Y dengan derajat 1. Karena Y di sini adalah pangkatnya 1. Ini juga memenuhi syarat dari linier. Kemudian min 2 di sini adalah konstanta. Selanjutnya adalah X, yaitu fungsi X dengan variabel Y. Dan sin X ini merupakan fungsi dari X. Nah, sejauh ini adalah memenuhi syarat dari linier, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial linier tak homogen orde 2 dengan derajat 1. Orde 2 karena di sini D pangkat 2. Jadi adalah orde 2. Kemudian derajat 1 seperti yang saya katakan tadi, Y-nya itu adalah pangkat 1 sehingga derajat 1. Maka persamaan ini merupakan diferensial linier. Ini merupakan contoh dari persamaan diferensial yang non-linier. Terdapat suatu persamaan yaitu 5 D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah X DY per DX pangkat 2 dikurang X kuadrat Y sama dengan E pangkat min X. Nah, sama halnya seperti yang tadi, kita lakukan analisis pada satu persatu suku dari persamaan ini. 5 itu merupakan konstanta, kemudian D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ini merupakan turunan kedua dari Y dengan derajat 1. Derajat 1 karena Y di sini pangkat 1. Kemudian selanjutnya adalah X. X ini merupakan fungsi X yang ini tadi memenuhi persyaratan dari linier. Nah, selanjutnya kita masuk pada DY per DX pangkat 2. Ini merupakan turunan pertama dari Y dengan derajat 2. Nah, ini tidak memenuhi syarat dari linier karena pangkat 2 bukan derajat 1 melainkan derajat 2. Selanjutnya adalah min X kuadrat. Ini merupakan fungsi X dengan variabel Y sama dengan
pangkat min X ini merupakan fungsi dari X. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial non-linear tak homogen orde 2 dengan derajat 1. Non-linear karena pada bagian suku yang dy per dx ini tidak memenuhi linear karena 2 ini derajat 2 bukan derajat 1. Kemudian tak homogen karena ini fx-nya itu tidak sama dengan 0, melainkan e pangkat min x, jadi tak homogen. Orde 2 karena d ini pangkat 2 dan derajat 1 karena dia ini adalah pangkat 1. Selanjutnya penjelasan yang keenam yaitu berdasarkan homogenitas. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Nah, di sini klasifikasi berdasarkan homogenitas. Yang pertama, letakkan semua suku-suku persamaan yang melibatkan variabel dependen di ruas kiri. Lalu yang kedua, definisi homogen yaitu jika tidak ada yang tersisa di ruas kanan, persamaannya homogen atau unforced. Lalu yang ketiga, non-homogen. Dia disebut non-homogen jika ada suku yang melibatkan T atau konstanta tetapi bukan Y, tersisa di ruas kanan. Persamaan tersebut itulah yang disebut tidak homogen atau forced. Selanjutnya, nah, PDV atau persamaan diferensial parsial ini disebut homogen jika semua suku mengandung U atau turunan parsialnya, namun jika sebaliknya itu maka disebut dengan non-homogen. Langsung saja, kalau U ini berarti dia itu adalah variabel terikat, jadi fungsi yang belum tahu nilainya. Lalu pada contohnya ini, mengapa disebut PDB orde 2? Itu karena turunannya itu yang tertinggi itu adalah 2. Lalu mengapa linear? Karena U-nya itu berpangkat 1. Lalu mengapa disebut homogen? Karena semua suku yang ada di sini itu dia mengandung U. Suku yang tidak mengandung U itu maka nilainya adalah 0. Nah, contoh lainnya. Di sini fxy terikat atau selanjutnya menjadi x kuadrat y. Maka persamaan diferensial parsial ini namanya adalah PDB orde 2 karena turunan tertingginya tadi itu adalah 2. Lalu mengapa disebut linear? Karena U-nya itu berpangkat 1. Lalu mengapa disebut non-homogen? Karena ada suku yang tidak mengandung U atau turunannya ini yang membuatnya yang tidak homogen. Gitu. Nah, langsung saja masuk pada contoh soal homogen. Di sini fxy sama dengan 2x pangkat 3y dikurang 4x pangkat 2 y pangkat 2 adalah fungsi homogen berderajat 4. Nah, maka penyelesaiannya itu ambil suatu definisi, yaitu suatu fungsi itu disebut homogen berderajat n jika fkx ky sama dengan k pangkat n dari fungsi x dan y, di mana k-nya adalah konstanta dan tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Seperti demikian. Nah, di sini fkx ky, di mana x-nya kita substitusikan jadi kx, y-nya kita substitusikan maka jadi ky, sama dengan, jadi x-nya itu kan tadi ini udah kita ubah jadi kx ya. Jadi di sini menjadi 2kx pangkat 3 ky. Lalu dikurang 4 kx pangkat 2, y-nya jadi ky pangkat 2. Lalu sama dengan menjadi 2k pangkat 4 x pangkat 3 y dikurang 4k pangkat 4 x kuadrat y kuadrat. Maka sama dengan k4. Jadi k4 nya di sini kita buang, maka tinggal 2x pangkat 3 y dikurang 4x kuadrat y kuadrat.
jadi fkx ky sama dengan k pangkat 4 fx y. Yang artinya di sini berarti dia fungsinya homogen dan berderajat 4. Demikian, selanjutnya contoh soal non-homogen. Nah, selesaikan PD berikut, yaitu AX ditambah BY ditambah C, DX ditambah X tambah Y dikurang 1 DY sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, nah, AX tambah BY tambah C, DX ditambah PX tambah QY tambah R, DY sama dengan 0 itu disebut PD non-homogen. Lalu penyelesaiannya, maka dia menjadi 1 kali 1 dikurang 1 kali 1, maka sama dengan 0. Lalu kita substitusikan, U-nya sama dengan X tambah Y, jadi DU sama dengan DX tambah DY, maka DY-nya itu menjadi DU dikurang DX. Lalu di sini jadi dia menjadi UDX ditambah U dikurang 1, lalu DU-nya ini dikurang DX sama dengan 0. Lalu tinggal kita masukkan UDX ditambah U dikali DU, maka jadi UDU. Lalu 1 dikali DU jadi hanya DU dikurang U dikali DX, maka hasilnya UDX, lalu 1 dikali negatif DX, maka dia menjadi negatif DX sama dengan 0. Maka integral DX nya ini ditambah integral U dikurang 1 DU sama dengan integral 0. Ini adalah PD terpisah. Nah, selanjutnya X ditambah 1 pangkat 2 U kuadrat dikurang U itu sama dengan C. Kemudian X-nya ditambah 1/2 dikali X tambah Y kuadrat dikurang X tambah Y sama dengan C. Maka 1/2 X tambah Y kuadrat dikurang Y sama dengan C, yang mana ini merupakan solusi umum dari PD di atas. Nah, dari telah terselesainya contoh soal dari non-homogen itu, kita dapat kalau sama dengan 0 itu ternyata setelah disubstitusikan PD non-homogennya itu langsung menjadi PD yang terpisah. Setelah PD terpisah, dia langsung diintegralkan, maka dia akan ketemu solusi umumnya. Begitu. Nah, sekian penjelasan dari materi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.